Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau membahas satu video ya soal klaim Sekjen PBNU ini. Menarik ya. Kok bisa ya, kalau saya cuma bilang loh kok bisa gitu ya ada klaim seperti ini. Kenapa? Coba kita pakai rational thinkingnya dan juga logikanya gini. Oke, tapi sebelumnya kita bacakan dulu ya klaim seperti ini, dan juga jangan lupa ya nanti dialog politik saya dengan Faisal Assegaf ya. Oke, gini mengatakan Sekjen PBNU klaim kebatinan di Kiai di Jatim nelongso usai deklarasi amin. Kan nelongso itu kan dia kecewa dengan ingredientnya, harusnya kan begitu. Atau karena waktunya, nanti kita lihat coba gini. Oke, ini jangan sampai klaim karena ada jagoan sendiri kan. Kita tahu bahwa kebetulan beliau ini dekat dengan Erick Thohir yang saya tahu ya, dan memang getol sekali ingin memasangkan Erick Thohir ya. Itu bahkan mengundang Erick Thohir ke ke Nahdien. Sekjen PBNU klaim kebatinan Kiai di Jatim nelongso usai deklarasi amin. Oke. CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkap suasana kebatinan kiai-kiai di Jawa Timur usai deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal Capres-Cawapres 2024 di Surabaya beberapa waktu lalu. Gus Ipul mengklaim deklarasi pasangan dengan nama Amin itu telah membuat banyak kiai Jawa Timur merasa nelongso atau sedih. Why? Apalagi sambungnya deklarasi yang dilakukan di Surabaya itu terbilang mendadak. Oke. Berarti dua ya. Sedih, nelongso, apalagi moreover, berarti tambah lagi mendadak. Jadi dua yang membuat dia sedih itu ya, ingredientnya pastinya, dan kemudian mendadak tambah sedih. Oke, ia menyampaikan demikian untuk merespon hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan deklarasi amin belum mendongkrak elektabilitas Anies di Jatim. Oke. Ya, itu survei indikator yang kita ketahui bahwa ada beberapa survei yang sudah identik dengan calon-calon presiden tertentu. Udahlah, kita frankly speaking ya. Oke, indikator ini arahnya ke Prabowo sepertinya. Kalau Saiful Mujani arahnya ke Ganjar Pranowo, kemudian LSI arahnya ke Prabowo juga. Pokoknya tidak ada arahnya ke Anies Baswedan, kira-kira begitu ya, karena Anies tidak mampu membayar survei dengan harga yang mahal. Oke. Tapi hari ini memang banyak kiai yang nelongso atau prihatin dengan deklarasi yang cukup mendadak, kata Ipul menanggapi rilis survei Indikator Politik. Oke. Gus Ipul menyampaikan deklarasi yang dinilai cukup mendadak itu pun membuat para kiai membutuhkan waktu untuk mencerna jalan politik itu. Ia mengaku mendapat informasi deklarasi amin tanpa ada pemberitahuan lebih dulu ke para kiai. Padahal kata dia, komunikasi antara Muhaimin selaku Ketua Umum PKB dengan para kiai sebelumnya berjalan lancar. Oleh karena itu, Gus Ipul menilai fenomena di atas tergambar dari hasil survei indikator yang menemukan belum ada dampak signifikan deklarasi terhadap elektabilitas Anies di Jatim. Ini cocok-cocokan ya. Dan memerlukan waktu untuk mencernanya, dan itu tergambar dari dalam surveinya, ujar pria yang dikenal sebagai wali kota Pasuruan. Saya baru saja dari Pasuruan dan pendukung Amin senang banget ya ketika Anies menggandeng Muhaimin. Gus Ipul mengklaim ada pula kiai yang menganggap deklarasi amin itu untuk meninggalkan ex-ketua umum PBNU dan Presiden keempat RI almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Apalagi ini ya. Kau tiba-tiba bawa nama Gus Dur. Mereka menilai Caimin telah berkoalisi dan kelompok yang dipersepsikan berseberangan dengan Gus Dur. How come Anies Baswedan itu anak kecil ketika Gus Dur menjadi presiden? Kok tiba-tiba berseberangan tuh? How come gitu ya? Oke. Selain itu, Caimin juga dinilai menjalin kerjasama dengan kelompok yang dianggap berseberangan dengan Presiden RI Joko Widodo Jokowi.
Gus Dur dan Presiden sama-sama punya pengaruh di kalangan pemilih, ucap Gus Ipul. Ini kayak nggak fairnya kadang-kadang dalam penilaian politik. Kelompok yang berseberangan dengan Gus Dur itu siapa? Kalau misalnya Anies Baswedan, Surya Paloh, enggak. Karena mereka partai itu sendiri baru hadir ke Nasdem setelah Gus Dur tidak ada lagi. Jadi agak aneh sebenarnya. Kalau misalnya konflik antara Muhaimin dan dengan Gus Dur, yaitu soal tidak ada kaitannya dengan siapa menggandeng siapa ya. Oke. Begini. Sobat RS sekalian, kalau misalnya belum mendongkrak elektabilitas, ada dua jawabannya. Siapa dulu pelaku surveinya? Yang pertama, ya. Yang kedua adalah kapan survei itu dilakukan. Jadi PKB dan Muhaimin itu sudah keliling-keliling dengan Prabowo selama 1 tahun. Tentu jejaknya masih banyak, apalagi kalau disertai deployment of something, ya kan, pemberian misalnya. Nah, sementara deklarasi itu baru dilakukan pada tanggal 3 September, baru 1 bulan saja, dan kita tahu surveinya juga tanggal berapa kan. Jadi pengetahuan orang belum merata, tapi trennya adalah tren meningkat menurut survei lain ya. Trennya tren yang meningkat. Saya misalnya ke Pasuruan baru saja pulang hari ini, betapa mereka sangat antusias. Sekarang mudah sekali. Bahkan saya pun datang ke satu acara maulid, ya kan, disuruh memberikan sambutan, ya sebutkan saja, dan mereka menganggap fenomena Anies Imin itu adalah fenomena yang luar biasa. PKB yang tadinya memusuhi PKS dan Anies tiba-tiba akrab, kompak, karena nggak ada masalah dari sisi akidah dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya adalah perilaku elit-elit politik ini yang punya pegangan masing-masing, punya jagoan masing-masing, itu kan persoalannya. Tapi kalau kita mau ya sobat era sekalian, kita harus bertanya begini, apa iya ada dari sisi keagamaan ada Prabowo dan Ganjar lebih baik dari Anies Baswedan? Kalau kita kaitkan dengan memelihara tradisi NU di antara 3 calon itu, ya cuma Anies yang bisa bersolawat dan lain sebagainya. Pernah nggak melihat Prabowo bersolawat atau Ganjar bersolawat misalnya? Ini kan agak aneh menurut saya, ya kan? Dan ketika Anies menggandeng Muhaimin Iskandar, ya luar biasa. Memang Muhaimin mau digandeng Prabowo misalnya, atau digandeng dengan Ganjar, kalau kita mau head to head. Tapi kalau pilihannya adalah daripada saya pilih PKS mending pilih partai non muslim, wah itu udah susah. artinya itu juga kecurigaan yang menurut saya tidak ada dasarnya. Ya, sesama Islam, sesama Muslim nggak bisa saling menyatu bertegur sapa karena perbedaan orientasi politik. Tetapi sesama yang non Muslim bisa. Ini kan aneh menurut saya. Misalnya partai Islam di Jawa Timur misalnya menolak PKS misalnya yang dianggap macam-macam. Begitu sama-sama mencalonkan Anies Muhaimin nggak ada masalah. Jadi saudara sekalian, coba kita berpikir rasional dan objektif. Nggak mungkin rasanya Anies Muhaimin ini kemudian tidak punya dampak atau pengaruhnya kecil atau bahkan menurun di Jawa Timur. Rasanya nggak mungkin, terlalu berlebihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.